Cerita yang semakin berjalan di sini katanya memang kita dapat melihat adegan yang cukup membangun adik-adik para lelaki gitu ya. Karena benar-benar udah jelas godaan terbesar cowok sudah sering diperlihatkan di sini. Apalagi si Gojo yang memang di episode lalu sudah melihat tubuh Marin seluruhnya yang membuat dia bukan muter-muter lagi ya. Malahan sampai mimpi basah dan bahan itu si Marin. Susah ini ya. Susah men. Selamat datang di pembahasan anime dan sekarang gue akan membahas anime Sono Bisku Doll wa Koi Usuru episode ketiga. Di episode ketiga kita bisa melihat banyak sekali cerita yang dimana Gojo sudah mempersiapkan kebutuhan apa saja yang akan dia butuhkan untuk membuat pakaian cosplay Marin di sini. Dan tentu saja desain yang digunakan sama si Gojo ini detailnya bukan main ya. Sesuai dengan apa yang ada di manga, dimana pihak studionya juga kelihatan cukup profesional dalam menjelaskan detail dan menampilkan gambar sesuai dengan apa yang ada di manganya. Apalagi ini sengaja nih ada adegan yang dimana desainnya itu di zoom biar makin jelas gitu. Keren sih. Di awal episode malah kita langsung bisa ditampilkan adegan yang cukup menggoda adik-adik kecil ya, di mana si Gojo dan Marin sedang berduaan dan kelihatan Marin sudah memakai baju cosplay yang sudah dia inginkan. Dan dalam percakapan ini, si Marin terlihat seperti sedang nafsu dan menggoda Gojo untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan visual yang tidak cocok untuk ditonton sama anak-anak. Pastinya lah ya. Tapi ternyata tiba-tiba si Gojo terbangun dari tempat tidurnya, di mana semua percakapan dengan si Marin itu cuman mimpi aja, di mana si Gojo ini ternyata sedang mimpi basah. Sayang sekali ya, walau cuma mimpi, tapi itu juga termasuk pertanda bahwa Gojo itu kan anak laki-laki juga, yang pastinya akan mimpi basah tiap bulan. Walau bahan mimpi basah si Gojo kali ini malahan si Marin ya, karena kan wajar lah, habis ngukur badan si Marin di episode lalu kan, si Gojonya jadi nggak tenang gitu otaknya, jadi mikir macem-macem terus. Lagian cowok mana sih yang nggak kayak gini, habis ngelihat sesuatu yang begitu indah untuk pertama kalinya. Bukan indah ya, menggoda ya. Ya kalau buat gue sih antara sedih atau semangat ya, ketika ngeliat si kondisi Gojo kali ini, tapi tetap enak pas ngeliat visual animenya. Ketika di sekolah pun, karena mimpinya yang cukup menegangkan, Gojo pun terlihat cukup canggung ketika melihat Marin di sekolah. Karena mimpinya itu ditambah adegan di episode sebelumnya di mana Gojo ada mengukur tubuh Marin dengan keadaan terbuka. Terlebih dalam situasinya, Marin ini kan sedang berjalan di lorong dan diliatin sama banyak orang. Kita bisa mengetahui bahwa Marin itu cukup populer di kalangan siswa dan siswi lainnya. Selain teman-teman satu gengnya, orang lain yang melihat Marin itu karena pernah menjadi model atau sedang menjadi model, badannya itu kan bagus, jadi dianggap sebagai Madonna sekolah gitu. Makanya pas Marin ngelihat Gojo di sekolah dan menyapanya, banyak orang yang mulai berbicara di belakang mereka karena dikira Gojo itu dengan Marin itu pacaran atau teman dekat. Dan itu cukup membuat Gojo ini minder ya, karena dia merasa kalau Marin itu dekat terus nih dengan si Gojo, akan banyak orang yang berbicara atau ngegosipin mereka di belakang dan mulai menghinanya nanti. Karena kan berawal dari gosip biasa, malahan bisa jadi hate gosip atau gosip negatif lah ya, yang bisa menjatuhkan nama Marin itu sendiri. Dan itulah yang dirasakan oleh Gojo saat Marin sudah memanggil Gojo di depan banyak siswa biasa lainnya. Dan setelahnya lagi, seharian di sekolah membuat Gojo mulai menghindari Marin ketika diajak berbicara atau bertemu di lorong, yang membuat Marin pun kebingungan akan hal itu. Apalagi ketika saatnya pulang sekolah pun, akhirnya Marin udah berhasil memanggil Gojo. Dan di sini, Marin itu ada mau mengajak Gojo untuk pergi berbelanja bahan cosplay dengannya. Namun karena Gojo diliatin oleh orang lain yang membuat dirinya minder, karena bisa berbicara dengan Madonna sekolah, akhirnya dia terpaksa menolak tawaran Marin dan berlari keluar sekolah. Dan kenapa sih si Gojo bisa seperti ini? Karena memang Gojo itu kan tipenya nggak pedean orangnya. Karena inilah dia mencoba untuk menghindari tatapan orang lain agar tidak merepotkan Marin dalam pikirannya. Karena itulah dia kabur dari si Marin ketika diajak untuk pergi berbelanja bareng. Sekali lagi kita bisa melihat efek atau dampak dari perkataan traumatis sejak kecil mengarah ke pertumbuhan seseorang. Namun ketika Gojo sedang bersembunyi dan ketahuan sama si Marin, dia pun bisa memberikan alasan kepada Marin kenapa dia menghindari si Marin itu selama 1 harian ini. Dan disinilah kita bisa melihat Marin bisa memberikan jawaban yang membangkitkan semangat Gojo lagi, karena Marin sudah menganggap Gojo sebagai temannya. Jadi tidak ada masalah nih kalau si Gojo itu selalu dekat dengan dia. Dan saat itu juga Marin langsung menarik tangan Gojo dan pergi untuk berbelanja bareng. Dari sini aja udah kelihatan manis gitu ya tingkah lakunya si Marin ini. Karena mau dibilang si Marin itu Gyaru pun gayanya doang kayak Gyaru, tapi tingkah lakunya ibut banget sih.
Setibanya di toko cosplay, di sini kita bisa melihat kalau Gojo ada memberikan briefing kepada Marin untuk desain yang sudah dibuat untuk Marin bercosplay atau baju cosplaynya si Marin. Dimana di sini kita bisa melihat sebuah desain yang sangat detail yang cukup banyak dari bahan kain, sepatu, stocking, mawar palsu dan lain-lainnya yang cukup penting dalam pakaian cosplaynya. Terlebih cukup keren ya desain lengkap si Gojo ini, dan gue sangat mengapresiasi banget nih untuk studio itu menggambar desainnya sedetail yang ada di manganya. Jadi keren banget sih pas ngelihatnya. Oh iya, ditambah lagi nih, pihak fans sub dan sub official yang mentranslate semua kata-katanya dengan lengkap. Dan niat banget sih itu gue bilang. Itu saya berterima kasih banget ya. Jadi kita mengetahui tuh bahan-bahannya seperti apa, rincian itu seperti apa. Keren. Good job guys, good job. Di sini pun akhirnya si Marin dan Gojo sudah mulai membeli perlengkapan bahan-bahan baju cosplay, di mana mereka menggunakan uang dari simpanan Marin yang bekerja sebagai model. Puas-puas deh mereka belanjanya ya. Hingga sampai ketika Marin ada mengajak Gojo untuk membeli garter dan stocking. Yang bisa kalian lihat adalah pakaian dalam perempuan gitu, tokonya ya. Apalagi si Gojo yang seorang laki-laki diajak untuk datang ke toko itu. Sudah itu cobaan terbesar laki-laki kembali muncul tuh, untuk melihat semua pakaian dalam perempuan. Tuh sebagai cobaan laki-laki itu ya. Ditambah lagi keadaan Marin yang memakai garter dan pakaian dalamnya aja nih, dan sengaja ditunjukkan ke Gojo untuk menambah birahi si Gojo itu menguat ya. Sungguh cobaan yang tidak ada henti-hentinya untuk Gojo di episode kali ini, termasuk kita men. Karena sudah diawali dengan mimpi basah mengenai si Marin, terus digodain terus nih ketika berduaan sama si Marin. Dan ngelihat godaan Marin yang bertubi-tubi itu udah kayak serangan kritikal gitu ya untuk adik kecil si Gojo. Nah, di endingnya, di saat percakapan antara Marin dan Gojo saat pulang juga kita bisa melihat karakter yang akan kita lihat nantinya, yaitu seorang cosplayer kesukaan Marin yang cukup terkenal, di mana nantinya karakter ini akan bergabung dengan kelompok Gojo dan Marin untuk bercosplay bareng nantinya. Tentu kalau di sini Marin ada mengira dia ini masih sekolah dasar, tapi itu karakter badannya doang nih, kecil, yang sebenarnya adalah itu malahan senior Marin dan Gojo di tingkatan sekolah, karena dia itu beda 1 atau 2 tahun lebih tua gitu deh untuk karakter barunya nanti. Lalu di bagian endingnya juga di sini kita bisa melihat kalau keadaan romantis terjadi antara Gojo dengan Marin yang sedang berbicara di atas jembatan. Disinilah Marin yang berterima kasih pada Gojo karena sudah membantu dirinya untuk membuat baju cosplay dari karakter yang dia suka. Apalagi Gojo membangun desainnya dengan serius. Gimana nggak berterima kasih banget kan ya? Tapi sayangnya rasa terima kasih ini tiba-tiba berubah menjadi suasana kaget ya, karena Marin ada membicarakan kalau event atau acara cosplay yang akan didatanginya itu dimulai sekitar 2 minggu lagi, yang membuat Gojo nantinya akan harus bekerja lebih ekstra untuk membuat bajunya agar cepat selesai. Karena kalian bayangin aja ya, orang bikin baju yang sedetail itu pastinya lama. Paling sebentar itu paling sebulan atau setengah bulan. Ini hanya 2 minggu. Gila nggak tuh? Dan ini mungkin jadi sedikit spoiler untuk episode selanjutnya. Nantinya, Gojo ini akan mengalami masa penguatan mental karena sedang tertimpa masalah, yaitu kakeknya yang tiba-tiba jatuh sakit dan membuat Gojo itu cukup depresi. Namun hanya sesaat nih, untungnya. Karena Marin nantinya lah yang bisa menguatkan mentalnya si Gojo agar menjadi lebih kuat dari sekarang. Cielah udah kayak anime aksi aja gitu kan ya. Enggak, tapi ini beneran. Bisa dilihat nanti ya, ada cerita psikologis ya di sini. Walaupun memang visualnya sangat menggoda gitu ya, tapi tetap ada efek psikologisnya di sini. Oke, jadi pembahasan mengenai Sono Bisque Doll wa Koyosuru episode ketiga. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.